Seumpama biji sesawi yang Selamat pagi, saudara yang Tuhan, kembali kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pagi ini. Harapan saya bahwa saudara dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan tetaplah hidup dalam kekudusan di akhir zaman ini. Kita akan membahas tentang pencobaan dan godaan bagian yang ketiga. Dan kali ini kita melihat juga di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudaraku kasih Tuhan, kita tahu bahwa kemarin iblis mencobai kita, menarik kita keluar dari jalur Tuhan supaya kita bisa binasa. Dan kalau kita tetap ada bersama dengan Tuhan, iblis tidak bisa membuat kita binasa. Karena Tuhan berkata, tak seorang pun bisa merebut dari tanganku. Jadi iblis menggunakan tipu dayanya untuk membangkitkan akan keinginan kita. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dikatakan dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tapi kita tahu pencobaan itu datangnya dari iblis yang membangkitkan sebuah keinginan. Seperti halnya yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang 3 ayat yang ke-4 dan 5. Disitulah iblis membangkitkan keinginan Hawa. Yang dia katakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi itu yang iblis kerjakan, membangkitkan keinginan dari Adam, sehingga ketika Hawa atau Adam itu jatuh dalam dosa, itu karena keinginan keputusan dia sendiri. Sehingga Yakobus 1 ayat yang 4 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi itulah yang iblis bangkitkan dalam hati Hawa, supaya ada keinginan untuk melepas akan janji Tuhan dan mengikuti akan janji Dia. Dan Alkitab catat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6a dikatakan, perempuan itu melihat. Berarti Hawa mulai mendekati akan pohon itu sehingga dia bisa melihat. Tadinya jauh, dia lagi dialog dengan iblis, posisi Hawa dengan buah itu cukup jauh. Sehingga dia berkata, buah yang ada di tengah-tengah itu yang tidak boleh dimakan. Tapi hari ini setelah keinginan itu timbul, lalu Hawa mendekat dengan pohon itu. Pertanyaan, di mana si iblis? Iblis tidak ada lagi. Iblis mungkin sudah pergi. Yang ada adalah Hawa dengan keinginannya yang telah dibubui dengan keinginan setan. Sehingga dia berkata, perempuan itu melihat bahwa pohon-pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini yang terjadi, bahwa Hawa mengambil keputusan secara pribadi, free will, kehendak bebas dia untuk mendekati pohon itu dan melihat pohon itu lebih dekat lagi dan berkata, pohon ini baik dan indah dan layak untuk dimakan. Ini saudaraku kasih Tuhan, seringkali dalam hidup kita sudah tidak bersama dengan iblis. Iblis hanya meletakkan keinginan dalam hidup kita supaya kehendak bebas kita mengambil keputusan untuk kita mengikuti apa yang dia katakan.
Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan kita, kalau kita timbul dari keinginan iblis, keinginan daging kita, bukan keinginan Tuhan, maka kita jatuh di dalam dosa. Dan kalau itu kita lakukan terus, itu akan sampai pada yang disebut dengan maut, saudaraku. Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6b dikatakan, lalu ia mengambil buahnya dan memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi jelas, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa Hawa dan Adam itu makan buah dengan keputusan free will, kehendak bebas yang dia miliki, dengan keinginan yang sadar untuk makan buah itu, dengan artinya dia menyampingkan apa yang Tuhan perintahkan. Itu sama dengan anak yang hilang. Anak yang hilang juga dia berkata seperti itu, saudaraku. Dia lakukan seperti itu. Dia menerima harta dari bapaknya, lalu dia menjual. Arti menjual adalah menukar. Apa yang dia miliki ditukar dengan sesuatu yang lain, menjual. Dan dengan demikian dia meninggalkan bapaknya ke negeri yang jauh. Bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melakukan itu dengan kesadaran penuh, dengan menukar. Hawa pun sama. Dia menukar perkataan Tuhan yang berkata tidak boleh makan buah itu, ditukar dengan perkataan iblis yang berkata bahwa buah ini layak dimakan karena memberi pengertian bisa seperti Allah. Lalu dia memakannya. Dan disitulah yang disebut dengan dosa. Dan Adam harus keluar dari Taman Eden. Di mana iblis? Iblis tidak bersama dengan dia. Dia bersama dengan keinginan dan kehendak bebasnya untuk melepas perkataan Tuhan dan mengikuti akan perintah daripada iblis. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini kita perlu melihat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Biarlah janji Tuhan tetap dalam hidup kita. Jangan kita tukar dengan janji-janji yang lain. Karena janji yang lain itu menipu. Tapi janji Tuhan itu menyukakan hati, menyegarkan jiwa. Pesan saya hari ini, saudara pengasih Tuhan, tetaplah pegang akan janji Tuhan. Apapun godaannya, jangan ikuti tipu dayanya. Tapi tetaplah pegang janji Tuhan di dalam hati saudara, supaya saudara tidak berdosa dan tetap di pihak Tuhan. Maka Tuhan akan berkata, tak seorang pun dapat merebut dari tanganku. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa esok pagi, dan tetaplah semangat jaga kekudusan. Haleluya.